Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera, wahai sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Saya MTD, pemerhati masalah sosial. Jumpa lagi di acara kebanggaan kita, yaitu gado-gado. Gado-gado makanan sederhana, murah, meriah, semakin pedas, semakin sehat. Minimal sehat cara berpikirnya. Berpikirnya menjadi sehat. Karena memang ada orang yang mengatakan sehat itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya tidak akan berarti kalau diri kita tidak sehat. Maka yang penting sehat dulu, baru yang lainnya. Bukan berarti suruh makan gado-gado setiap hari, tidak ada maksud seperti itu. Ya, tapi sehat itu harus setiap hari, setiap saat. Gado-gado memotret kondisi nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang mungkin saja berbeda dari apa yang selama ini dipertontonkan oleh para elit politik, elit penguasa, para cerdik pandai, pengamat, dan para tokoh lainnya. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang pencabutan PPKM. PPKM yang diawali karena ditemukannya virus corona di Hubei, Tiongkok. Tepatnya kalau tidak salah nih ya, kalau tidak salah tanggal 31 Desember 2019. Kalau tidak salah tanggal 31 Desember 2019 dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan sebagai pandemi COVID-19. Sejak saat itu di hampir uh, seluruh penjuru dunia dilanda virus COVID-19 yang sungguh sangat ya mengerikan. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Karena ternyata meskipun selama ini kita senantiasa mengatakan bahwa ilmu kesehatan telah berkembang dengan pesat. Semua penyakit bisa diatasi. Tapi nyatanya dengan virus yang kecil saja kita tidak berdaya. Bahkan sampai dengan hari ini pun, meskipun sampai dicabutnya PPKM, ternyata uh, bahkan Badan Dunia pun belum mampu menemukan obatnya. Baru vaksin. Ya. Tapi obat untuk mengobati virus corona belum ditemukan. Dan alhamdulillah pada satu hari sebelum pergantian tahun dari tahun 2022 ke 2023, yaitu tepatnya tanggal 30 Desember 2022, pemerintah mencabut PPKM yang berarti dicabut tentang pembatasan kerumunan dan pergerakan manusia. Dan ini menjadi hadiah akhir tahun 2022 sehingga bangsa kita bisa merayakan pergantian tahun uh, dengan nyaman, tidak terganggu dengan pembatasan. Tapi kita harus berbangga hati, ternyata bangsa kita sudah sangat dewasa ya. Bangsa yang luar biasa sekali, meskipun sudah sekian lama kita dibatasi, sehingga tidak bisa, jangankan merayakan pergantian tahun ya, berbagai macam kegiatan pun dibatasi. Tapi ternyata dalam perayaan pergantian tahun atau menyambut tahun baru, semuanya berjalan dengan sangat kondusif. Tidak ada
euforia yang berlebihan. Ini menandakan bahwa bangsa kita ini sungguh sangat uh, dewasa, ya, sudah uh, mengerti mana yang baik dan mana yang benar. Jadi suasana yang semacam ini mudah-mudahan dapat kita pertahankan sampai kapanpun sebagai bangsa yang religius, bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mulai tanggal 30 Desember 2022 pemerintah mencabut PPKM. Dengan demikian maka kita lebih longgar lagi. Tapi tetap kita harus tetap waspada. Jangan gara-gara dicabut, lalu kita sembarangan, terlena, dan akhirnya bisa menimbulkan musibah yang lebih parah lagi. Ya. Jadi tetap kita harus waspada, sebab kalau bukan diri kita masing-masing yang menjaga, siapa lagi? Ya enggak? Jangan bilang, wah, kalau saya sendiri yang kena, yang lain tidak masalah. Ya, jangan begitu karena satu orang yang terkena bisa akan menimbulkan wabah ke seluruhnya. Ya, jadi tetap meskipun pemerintah sudah mencabut, kita harus tetap waspada, hati-hati ya. Meskipun protokol kesehatan tidak diterapkan secara ketat, tapi tetap kita harus hati-hati. Dari pengalaman pandemi virus Corona 19 itu betul-betul banyak banyak kerugian, termasuk begitu banyak menelan korban. Tapi sebagai orang yang beriman, kita tetap harus mengambil hikmahnya. Salah satu hikmah dari pandemi COVID-19 ya, ya meskipun tadi sudah secara sepintas kita jelaskan tentang apa namanya dampak negatifnya, tapi tetap saja ada dampak positifnya atau kita sebut hikmah. Salah satu hikmahnya ternyata kita rasa kebersamaan kita semakin meningkat, rasa sosial kita semakin meningkat, rasa simpati dan empati bangsa kita semakin baik. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, kita menyadari betapa pentingnya arti sebuah sehat, sehingga kita sudah bisa berperilaku hidup sehat. Meskipun pada saat itu hampir semua dibatasi, termasuk kegiatan ibadah. Kegiatan ibadah bagi agama apapun ya, termasuk agama Islam, kegiatan ibadah di masjid musola dibatasi sampai Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan suatu fatwa tentang tata cara pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Ya, sekarang pemerintah sudah mencabut PPKM. Ya, MTD berharap Majelis Ulama Indonesia pun mencabut fatwa tentang tata cara beribadat di masjid dan musola selama masa PPKM. Karena apa? Karena terus terang saja saat ini karena waktu itu dicabut, waktu itu ada fatwa Majelis Ulama, ya ternyata sekarang banyak masjid-masjid yang kosong. Jamaahnya lupa kembali ke masjid. Ya. Jamaahnya lupa kembali ke masjid, yang ramai malam mall ya enggak. Untuk itu dulu Majelis Ulama Indonesia berani mengeluarkan fatwa, ya sekarang juga harus berani mencabutnya, ya enggak? Supaya umat Islam khususnya sekarang kembali lagi ke masjid dan musola. Jangan lama-lama di mall. Karena umat Islam itu ya tempatnya di masjid dan musola ya untuk melaksanakan aktivitas ibadahnya. Kalau umat Islam jauh dari masjid dan musola, itu seperti ikan jauh dari air, ya enggak? Kalau ikan jauh dari air, ya lama-lama mati. Ya kan? Karena ikan itu tempatnya harus di air. Kalau jauh dari air, ya mati. Begitu juga umat Islam. Kalau umat Islam jauh dari masjid dan musola, lama-lama mati. Mati apanya? Minimal mati giroh semangat keislamannya. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan saya selaku pribadi atas nama MTD pemerhati masalah sosial berharap MUI jelas mengeluarkan fatwa mencabut
tentang fatwa tata cara beribadat di masjid dan musola selama masa pandemi. Sekarang PPKM sudah dicabut, jadi Majelis Ulama pun harus mencabut fatwa tersebut sehingga umat Islam kembali ke masjid. Jangan sampai lupa. Ini umat Islam banyak yang lupa kembali ke masjid dan musola. Jadi lebih asik ke mall ya nggak? Akhirnya mallnya penuh, masjid dan musolanya sepi. Kasihan itu. Cuman imam sama muadzin saja ya nggak? Kan jadi ya harus konsekuen. Majelis Ulama Indonesia harus konsekuen. Cabut fatwa tentang tata cara beribadat di masa PPKM. Oh, pemerintah aja berani mencabut kok. Masa Majelis Ulama Indonesia tidak berani mencabut ya? Sehingga umat Islam nanti tidak ragu-ragu lagi kembali ke masjid dan musola dan para tokoh agamanya supaya segera mensosialisasikan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi pembatasan untuk beribadat ya. Jadi beribadah kembali. Jangan alasan lagi. Sekarang kembali makmurkan masjid ya. Karena tanda-tanda bahwa kehidupan keagamaan itu bagus bukan tempat ibadahnya yang banyak atau tempat ibadahnya bagus-bagus, bukan. Tapi tempat ibadahnya ya diramaikan oleh para jamaahnya. Artinya para jamaahnya ada di masjid dan musola. Ya karena kalau dari segi fisiknya, masjid, musola bagus-bagus ada di mana-mana. Tapi sayang isinya kosong. Ini tanggung jawab semua umat Islam ya, terutama para tokoh agamanya. Ajak kembali jamaahnya supaya kembali ke masjid dan musola. Jangan lama-lama di luar ya. Kalau lama-lama di luar kayak ikan jauh dari air, lama-lama mati. Ya. Ikan jauh dari air, lama-lama mati. Begitu juga umat Islam jauh dari masjid, lama-lama mati. Mati apa? Hero keislamannya. Memang dia Islam. Jangan-jangan lupa, lama-lama lupa dia bahwa dirinya orang Islam. Karena cara ke masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Minimal untuk diri saya, syukur untuk semuanya. Ah, Jangan lupa, sampai jumpa di acara gado-gado berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Supaya acara ini jadi viral dan menjadi salah satu alternatif berbagi ide dan informasi. Karena selama ini seolah-olah informasi hanya dari para elit saja, dari bawah tidak pernah didengar. Sekarang kita saatnya ya dari bawah berbagi ide dan informasi. Karena menurut saya ide dan informasi dari bawah lebih valid. Karena apa? Tidak dimuatin apa-apa. Kalau dari atas itu punya muatan tertentu. Kalau kita, ya saya orang biasa, nggak ada muatan apa-apa, nggak ada keinginan apa-apa. Keinginannya apa? Cuma satu, supaya bangsa ini lebih bagus lagi. Kita sudah capek, ya, capek dengan kehidupan yang tidak normal ini, ya. Kita sudah capek dengan kehidupan yang tidak normal. Kita ingin hidup rukun, damai, bahagia, harmonis, sejahtera dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Itu saja. Jangan sampai hanya dijadikan jargon saja Pancasila, tapi tidak diamalkan. Ya percuma. Itu namanya munafik. Pas kita mau jadi bangsa yang munafik, oh kalau bicara tentang Pancasila menggebu-gebu, tapi perilakunya jauh daripada Pancasila. Menyedihkan. Itu dosa. Nanti akan diminta pertanggungjawab di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulutnya berbicara tentang Pancasila, tapi perilakunya jauh daripada Pancasila. Mudah-mudahan kita jangan jadi bangsa yang munafik. Ingat ya. Terima kasih, founder Warung Gado-Gado, MTD si pemerhati masalah sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.